Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku bagaimana cara budidaya labu organik. Nah, kalau teman-teman ingin beli benih labu unggulannya, silahkan cek link yang ada di pojok kiri bawah. Kalau linknya nggak muncul, teman-teman sentuh layarnya pas bagian video, nanti linknya akan muncul lagi. Selamat berbelanja. Oke, setelah benihnya nyampe, teman-teman bikin lubang tanam. Caranya selebar 30 cm dan kedalaman juga 30 cm. Dicangkul ya, tanahnya dikeluarin, dinaikin maksudnya. Setelah itu dicarikan pupuk kandang sebanyak 1 ember. Kalau menurut aku yang paling bagus adalah pupuk kotoran kambing. Ya, masih bentuk berbulat-bulat pun juga bisa, teman-teman. Habis itu dicampurkan ke media tanam dan media tanamnya dikembalikan ke lubang tanam. Setelah itu di lubang tanam bisa teman-teman tanami 3 biji labu kuningnya. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman juga beli obat yang digunakan untuk mencegah agar benih itu tidak dimakan semut. Teman-teman kalau misalkan punya kapur semut ya, itu harganya sekitar 4.500 kalau di toko ya. Teman-teman gosok-gosok si kapur itu ke lantai, maka dia nanti kan jadi kayak bubuk. Nah, bubuknya itu dioles-oleskan ke biji labunya itu supaya nggak dimakan semut. Kalau misalkan teman-teman mau lebih menjaga lah benih supaya tidak dimakan semut gitu. Itu hanya tindakan pencegahan ya teman-teman. Nah, setelah ditanam, teman-teman tinggal menjaga kelembapannya, terutama di usia rawan itu ketika benih sampai dia tumbuh dan sampai dia sekitar 1 jengkal ya, itu usia rawan. Jadi media tanamnya harus dicek setiap hari, takutnya dia kekeringan ya teman-teman, takutnya. Soalnya kalau masih kecil itu kan akarnya masih dangkal, belum terlalu dalam akarnya teman-teman. Terus kalau menanam itu bijinya jangan terlalu dalam ya teman-teman menanamnya, jadi cukup tipis aja supaya cepat tumbuh teman-teman gitu. Meskipun tipis, kalau media tanamnya itu tetap lembab, dia hasilnya malah lebih bagus, lebih cepat muncul benihnya atau tunasnya itu. Nah, setelah 1 jengkal ya sekitar berapa? Panjangnya 20 sentian ya, atau sekitar daunnya itu ada 10. Itu teman-teman bisa melakukan potong pucuk. Jadi pucuknya tuh dipotong. Yang paling pucuk gitu dipotong ya. Tujuannya biar tunasnya itu muncul banyak, bercabang-cabang. Jadi insya Allah buahnya lebih banyak. Terus teman-teman bikin yang namanya pupuk organik cair. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengumpulkan bahan sekitar, misal tebak, rumput, kotoran hewan, dimasukin semuanya ke dalam ember sampai penuh. Kemudian ditambah dengan air dan ditutup supaya tidak digunakan nyamuk untuk bersarang di situ. Terus teman-teman setelah 1 minggu ya, hasil rendamannya itu diambil 1 gelas, kemudian dimasukin ke ember ya, kemudian dicampur dengan 20 gelas air biasa, diaduk-aduk dan digunakan untuk menyiram tanaman setiap hari. Intinya dijaga jangan sampai kekeringan media tanamnya, biar pertumbuhannya jos gitu ya teman-teman. Ya wes gitu dulu buat teman-teman, aku doakan sukses dalam berkebun labu kuningnya, sehat selalu dan lancar rezekinya, amin amin. Yang Islam jaga sholatnya. Oke, dadah. Nah, kalau teman-teman ingin beli benih labu unggulannya, silahkan cek link yang ada di pojok kiri bawah. Kalau linknya nggak muncul, teman-teman sentuh layarnya pas bagian video, nanti linknya akan muncul lagi. Selamat berbelanja. Oke, setelah benihnya nyampe,
teman-teman bikin lubang tanam. Caranya selebar 30 cm dan kedalaman juga 30 cm. Dicangkul ya, tanahnya dikeluarin, dinaikin maksudnya. Setelah itu dicarikan pupuk kandang sebanyak 1 ember. Kalau menurut aku yang paling bagus adalah pupuk kotoran kambing. Ya, masih bentuk berbulat-bulat pun juga bisa, teman-teman. Habis itu dicampurkan ke media tanam dan media tanamnya dikembalikan ke lubang tanam. Setelah itu di lubang tanam bisa teman-teman tanami 3 biji labu kuningnya. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman juga beli obat yang digunakan untuk mencegah agar benih itu tidak dimakan semut. Teman-teman kalau misalkan punya kapur semut ya, itu harganya sekitar 4.500 kalau di toko ya. Teman-teman gosok-gosok si kapur itu ke lantai, maka dia nanti kan jadi kayak bubuk. Nah, bubuknya itu dioles-oleskan ke biji labunya itu supaya nggak dimakan semut. Kalau misalkan teman-teman mau lebih menjaga lah benih supaya tidak dimakan semut gitu. Itu hanya tindakan pencegahan ya teman-teman. Nah, setelah ditanam teman-teman tinggal menjaga kelembapannya, terutama di usia rawan itu ketika benih sampai dia tumbuh dan sampai dia sekitar 1 jengkal ya, itu usia rawan. Jadi media tanamnya harus dicek setiap hari, takutnya dia kekeringan ya teman-teman, takutnya. Soalnya kalau masih kecil itu kan akarnya masih dangkal, belum terlalu dalam akarnya teman-teman. Terus kalau menanam itu bijinya jangan terlalu dalam ya teman-teman menanamnya, jadi cukup tipis aja supaya cepat tumbuh teman-teman gitu. Meskipun tipis, kalau media tanamnya itu tetap lembab, dia hasilnya malah lebih bagus, lebih cepat muncul benihnya atau tunasnya itu. Nah, setelah 1 jengkal ya sekitar berapa? Panjangnya 20 sentian ya, atau sekitar daunnya itu ada 10. Itu teman-teman bisa melakukan potong pucuk. Jadi pucuknya tuh dipotong. Yang paling pucuk gitu dipotong ya. Tujuannya biar tunasnya itu muncul banyak, bercabang-cabang. Jadi insya Allah buahnya lebih banyak. Terus teman-teman bikin yang namanya pupuk organik cair. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengumpulkan bahan sekitar, misal tebak, rumput, kotoran hewan, dimasukin semuanya ke dalam ember sampai penuh. Kemudian ditambah dengan air dan ditutup supaya tidak digunakan nyamuk untuk bersarang di situ. Terus teman-teman setelah 1 minggu ya, hasil rendamannya itu diambil 1 gelas, kemudian ditambah